wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Puspalita Herman dengan NPM 2541272 dari kelas akuntansi 25A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata krama, santun, dan malu. Jadi pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah tentang tata krama. Tata krama adalah aturan atau tata cara berperilaku yang diajarkan dalam ajaran Islam untuk menjaga kesopanan, keharmonisan, dan hubungan baik dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Dalam Islam, tata krama bukan hanya soal etika sosial, tapi juga bagian dari ibadah dan pengungkapan keimanan. Tata krama dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada adab atau tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam adab kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Yang pertama ada beribadah dengan khusyuk, tidak ria atau pamer. Yang kedua ada selalu berzikir, bersyukur dan memohon ampunannya. Selanjutnya, yang kedua ada adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita harus menghormati sunnah beliau, mengucapkan salawat saat menyebutkan nama beliau, dan menalarkan akhlak dengan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada adab kepada orang tua, yang dimana kita harus berbicara dengan lembut, tidak membantah perkataan orang tua atau menyakiti hati mereka. Tertulis dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan yang kedua ada merawat dan berbakti kepada mereka. Yang keempat ada adab dalam berbicara. Adab dalam berbicara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mengucapkan salam, senyum, dan berbicara dengan kata-kata yang baik. Seperti tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan yang kedua ada menjauhi gibah atau menggunjing, menfitnah, dan kata-kata kotor. Yang kelima ada adab dalam makan dan minum. Adab dalam makan dan minum dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada makan dan minum dengan tangan kanan. Yang kedua ada membaca basmalah sebelum makan dan alhamdulillah setelahnya. Dan yang ketiga ada tidak makan berlebihan, tidak menyantap makanan yang haram. Selanjutnya ada adab berpakaian. Adab berpakaian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menutup aurat atau berpakaian yang tidak iqbal terlalu mewah atau menyerupai lawan jenis. Yang kedua ada berpenampilan yang bersih dan rapi sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Selanjutnya ada adab bertamu. Adab bertamu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada meminta izin sebelum masuk rumah orang lain seperti tertulis dalam Quran Surat An-Nur ayat 27-28. Dan yang kedua menjaga pandangan dan tidak berlama-lama tanpa keperluan. Yang terakhir ada adab terhadap lingkungan. Adab terhadap lingkungan ada menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan tidak membuang sampah sembarangan sebagai bentuk amanah. Selanjutnya yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang santun. Santun adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesopanan, kelembutan, dan penghormatan dalam interaksi sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Santun merupakan bagian penting dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Santun dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada santun dalam berbicara. Santun dalam berbicara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menggunakan kata-kata yang lembut dan tidak menyinggung. Contohnya mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf dengan cara yang baik. Yang kedua ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat ditimbang amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Yang kedua ada senyum dan ekspresi wajah yang ceria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu, yaitu sesama muslim, adalah sedekah. Senyum adalah cara sederhana untuk menunjukkan keramahan dan santun. Yang ketiga ada menghormati orang lain. Menghormati orang lain dengan cara memberi salam saat bertemu, yaitu memulai dengan Assalamualaikum, dan menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, dan mendengarkan dengan baik.
Yang keempat ada lembut kepada orang tua dan anak yatim, yaitu dengan berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang kepada orang tua, sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya, sopan santun ketika makan dan minum, yaitu dengan makan dengan tangan kanan, tidak makan sebelum orang lain, dan tidak makan dengan cara yang berlebihan. Selanjutnya, ada keutamaan bersikap santun. Dengan kita mengutamakan bersikap santun, kita akan mendapatkan pahala dan akhlak yang mulia di sisi Allah, menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan di masyarakat, dan menjadi contoh baik bagi orang lain, terutama generasi muda. Selanjutnya, yang terakhir ada malu. Malu adalah sifat yang sangat dianjurkan dan merupakan bagian dari iman. Malu dalam bahasa Arab adalah haya, yaitu bukan sekedar rasa takut, tapi lebih ke arah kesopanan, menjaga diri, dan menghormati Allah serta sesama. Malu dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada malu kepada Allah, yaitu malu kepada Allah berarti menyadari bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan, ucapan, dan niat kita. Ini mendorong kita untuk menjauhi maksiat dan melakukan amal baik. Rasulullah SAW bersabda, malu itu bagian dari iman. Yang kedua ada malu dalam berperilaku. Malu mendorong kita untuk menutup aurat dan berpakaian sopan, serta malu juga mendorong kita untuk tidak berbuat dosa di depan umum atau secara terang-terangan. Selanjutnya ada malu yang terpuji dan malu yang tercela, yaitu malu yang terpuji adalah malu yang mendorong kita berbuat baik, menjaga kehormatan dan menghormati orang lain. Misalnya malu berbuat salah, malu tidak menutup aurat. Yang kedua ada malu yang tercela, yaitu malu yang membuat kita meninggalkan kewajiban, seperti malu bertanya ilmu atau malu meminta bantuan ketika perlu. Selanjutnya ada contoh malu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menundukkan pandangan ketika berhadapan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kedua ada tidak berani berbuat curang karena malu kepada Allah. Dan yang terakhir ada menjaga ucapan agar tidak berkata kotor atau menyakiti orang lain. Keutamaan sikap malu ada mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan. Yang kedua ada menjaga kehormatan diri dan orang lain. Dan yang terakhir ada mencegah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Ini menunjukkan pentingnya malu sebagai pengontrol perilaku.